itu saya yakin sekolah-sekolah SD di sekolah dasar itu pasti sudah mulai ya. Entah hanya formalitas atau hanya permak sedikit itu, tapi sudah mulai bergerak di literasi. Saya yakini itu. Nah, fenomena ini akan kami diskusikan lagi di sekolah di tahun ajaran ini. Apakah kami akan tetap mengambil program di kelas 7 itu pembiasaan membaca, atau kami modifikasi. Karena kan ini baru akan akhir tahun ajaran nih. Di tahun ajaran nanti dengan diskusi ini, dengan pengalaman yang kebetulan saya dapat dengan bincang-bincang teman-teman, itu mungkin akan menjadi referensi untuk kami evaluasi kegiatan literasi kami di sekolah. Sekarang Bu Dayu di kampus ada pembelajaran literasi nggak? Ada nggak? Mata kuliah literasi. Memang mengkhusus dia Bu ya? Iya, mengkhusus. Berapa JP? 2 JP. 2 JP nggak? Apa saja pembelajaran literasi yang di kampus itu Bu, untuk calon-calon anak pendidik ini? Kebetulan itu yang di semester 4 belum ya. Yang sudah dapat itu karena ini kurikulum merdeka, jadi sempat 2 tahun lalu belum dapat. Di kurikulum merdeka sudah diterapkan yang semester 6 sekarang. Sudah berlalu. Yang dikembangkan itu mengenai proses pembelajarannya, literasi bagaimana nantinya mereka sebagai calon guru. Untuk proses pembiasaan tadi. Kemudian untuk membuat bahan literasi. Berupa bacaan, khususnya di bahasa Bali. Itu arahnya ke sana. Untuk mata kuliah. Untuk bahan bacanya apa saja yang sebentar sudah dikembangkan Bu? Yang sudah itu berupa tentang informasi, pemanfaatan media menggunakan bahasa Bali, kemudian naskah cerita dengan kombinasi dengan gambar. Karena kalau kebanyakan sekarang bahan literasi membaca itu lebih ke pendeskripsian cerita saja. Jadi untuk menarik anak-anak, saya kembangkan untuk menghasilkan produk berupa cerita yang bergambar. Jadi lebih banyak gambarnya. Ada nggak gini Bu, semacam program, misalkan di adik-adik mahasiswa sudah ada program menciptakan produk buku-buku. Nah, di sisi lain, terutama buku sastra yang ada di sekolah itu kurang, terutama yang bahasa Bali gitu. Tidak ada mau menjalin kerjasama dengan sekolah-sekolah bagi yang membutuhkan, sehingga ada semacam ekosistem literasi di sini antara sekolah dan juga universitas gitu. Kalau ke arah ke sana belum ya. Ada keinginan mau ke sana, namun masih belum tahu. Jadi arah untuk literasi di sekolah itu apakah hanya memanfaatkan bahan ajar saja? Biasanya kan ada wacana di bahan ajar. Jadi anak-anak biasanya literasinya hanya membaca wacana di bahan ajar. Jadi belum ke sana. Mungkin di kemudian hari jika itu si mahasiswa sudah bisa menghasilkan produk, misalkan cerita bergambar, itu kita kan bisa misalkan dari SMP, dari SMA bisa ngajuin proposal ke kampus, misalkan saya perlu buku ini gitu, sehingga ada bahasa Bali itu, penulis bahasa Bali itu sedikit sekali ada. Sepanjang pengetahuan saya hanya ada di Buleleng hanya ada 2 penulis bahasa Bali yang sempat kita undang, itu Pak Bukian. Setelah itu yang kedua Pak Sujana dari SMP Negeri 2 Sawan. Nah, itu kemarin ketika mereka datang, kita ajak mereka kalau memang punya e-book dan sebagainya itu silahkanlah di-share di anak-anak di SMP atau di SMA. Nah, karena di sini di ranah mahasiswa, seandainya itu bisa menghasilkan produk dan bisa membuat ekosistem literasi antara sekolah menengah, sekolah dasar dan juga universitas, itu akan bagus sekali. Mungkin bisa diprogramkan seperti itu ke depannya. Untuk produk yang bisa digunakan untuk literasi membaca, kebetulan sebelumnya ada mata kuliah produksi namanya. Saya arahkan ke sana, sudah ada beberapa produk mahasiswa.
cuman saya belum berani untuk mencetaknya. Itu karena seperti tadi mungkin perlu komunikasi dengan sekolah. Apakah buku seperti ini bisa digunakan di SD? Apa mungkin jenis naskahnya juga? Oke, Pensado Barong di rumah. Sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita break dulu sebentar. Menyama lan pada saling tulungin, ngelah sing ngelah, payu sing payu lan bareng pada isinin. Sukseman sampat lidine, kewah yen lakar ngelungin, yen iya suba pada rumah maikat dadi abesik, gitu kena igrantang lakar menyama. Kewala sangat melenan, kena nyamane itu pak daya nakih pang iya solah ne menang pedidi. Mula anyu heyai jeng tu sing ada ane patuh rupane, patuh gedene
melah supah teken rantang jelek teken melah supah teken rantang jelek. Itu tadi sebuah lagu yang dilantunkan oleh Putri Suhasini Koster dalam Coba Gerantang menjadi salah acara kita sastra kali ini. Dan selanjutnya kita akan lanjut lagi acara ini setelah tadi kita kedatangan mahasiswa Undiksa dari program studi Bahasa Bali. Selamat datang di studio para mahasiswa adik-adik semuanya dan ibu dosen yang bersedia mengantarkan ke sini. Terima kasih ya. Dan lanjut Pak Edi, untuk ini saya serahkan kembali. Yang baru mungkin membuka radio, saya infokan bahwa hari ini kita membahas literasi dan juga masalah sastra masuk kurikulum. Nah sekarang kita langsung ke sastra masuk kurikulum ya. Tadi literasi sudah. Ada catatan-catatan di literasi tadi, adanya berdiferensiasi itu. Selain siswanya disuruh membaca, juga kalau saya dulu terapkan ada satu sesi film per kelas dia. Ini tonton film ini, lalu dibuatkan produk yang lainnya dari film itu, misalkan berupa cerita dan sebagainya. Itu yang saya lakukan kemarin gitu. Lalu ada yang menghasilkan produk-produk yang lain dari apa yang mereka baca dan lihat gitu. Itu catatan-catatan tersendiri ya. Dan juga masalah tadi yang ada miskomunikasi, ada kalau kelas 7 itu adanya pembiasaan itu. Kalau pola pikir saya kelas SD itu sudah pembiasaan sebenarnya. Lalu mungkin ini harus ada perubahan di kelas 7 itu, jangan lagi pembiasaan, langsung eksekusi dia karena dia dari SD sudah dapat gitu. Langsung ke program. Gitu. Ya, mungkin itu catatan tersendiri bagi PS1 di rumah, dan juga mungkin ada Pak sekolah yang mendengarkan nih, Pak Sudiane, Pak Dr. Sudiane, juga ada Bu Lispi, juga Pak siapa namanya? Pak Armaje mungkin mendengarkan ini. Oke, baiklah kita akan masuk ke season sastra masuk kurikulum, tapi sebelumnya siapa dulu baca puisi ini? Oke, silakan. Boleh bebas ya, mau berdiri, mau jongkok, silakan. Ya, silakan langsung. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya di sini akan membacakan sebuah puisi yang berjudul Ring Pasisi Kute karya Bapak Imade Sangre. Ring pasisi kute genah wong nganggo angkitu nantang matan ai sewai-wai mamoka ngelawan ombak dan medalam awak kejag-jagin keplaibin kekecosin kesulubin tan kapok kabicundang tan mari nantang ring pasisi kude dan wenten tawa sani tawa lumrah sami lumrah sami tawa sami punah suksrah ke anggen mana ke anggen jinah 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 lan jinah. Terima kasih. Oke, mungkin pesdado yang ada di rumah ini tidak paham bahasa Bali ini. Bisa dijelaskan nggak secara keseluruhan artinya apa itu, Dek? Secara keseluruhan, makna dari puisi ini adalah di mana Bapak Imade Sangre itu menggambarkan bahwa di pesisir pantai Kuta itu terdapat banyaknya orang-orang
yang sedang berjemur seperti itu ya, karena di sini terlihat melawan matahari Kenten ya, melawan matahari dan menikmati indahnya ombak yang ada di Pantai Kuta itu. Jadi beliau menggambarkan itu adalah sebagai tamu-tamu dari luar negeri yang berdatangan ke Bali untuk melihat keindahan Pantai Kuta dengan keadaan yang menjemur diri seperti itu. Oke. Adakah kritik sosial di sana ya? Kalau kritik sosialnya Ada nggak? Ada. Ya. Ada. Jelas di sini. Ya, ada. Oke, pesta bareng di rumah. Terima kasih nih Pak Konat, ada iringan gitarnya ini. Oke. Kita punya gitar suara juga ya, setiap hari Sabtu itu 1 jam di sana. Oke, mungkin besok bisa dengarkan di Radio Barong FM. Oke, bincang langsung dengan Bapak dan juga Ibu nih tentang sastra masuk kurikulum. Nah, urgent nggak sastra masuk kurikulum ini? Bagi saya urgent. Gini, ya. Dengan program ini saya teringat ketika saya masih SMA gitu ya. Ya. Di SMA itu jurusan bahasa, kelas sastra dan kelas bahasanya itu beda, dapat jadwal. Gitu kalau menurut saya. Jadi dengan sastra masuk kurikulum, kalau selama ini kan Pak Edi juga ketahui porsi untuk sastra di kurikulum kita kemarin itu memang sedikit. Bahkan yang bukan soal porsinya, sudah porsi sedikit tetapi guru masih bisa memilih. Maksud saya gini. Iya. Beberapa guru yang memang tidak begitu interest, tidak begitu paham mungkin ya tentang dunia sastra, maka dia akan lebih memilih kasih belakangan materi ini. Iya. Gitu. Dan kalaupun dikasih ya sekadar lewat. Kalau saya jujur dari awal saya jauh lebih banyak memberikan waktu untuk di materi sastra. Saya lebih suka, apalagi kayak kemarin ada puisi, kemudian karya. Cuman kalau yang di kurikulum saat ini itu kan sastranya masih pembahasannya tidak begitu spesifik. Karena kebentur waktu. Nah, mudah-mudahan dengan sastra masuk kurikulum ini seperti tadi disampaikan, saya juga berharap mudah-mudahan ini memang ya kalaupun tidak 50-50, 40-60 lah porsinya. Itu sudah luar biasa sebenarnya kalau kita bicara di sekolah tentang porsi sastra ini. Anggap aja seperti kita di kampus. Saya membayangkannya begitu. Saya dapat kuliah puisi 1 semester gitu misalnya kan, atau saya dapat kuliah prosa fiksi gitu misalnya 1 semester. Tidak hanya sekadar teori yang kita dapat, tetapi justru lebih ke bagaimana membuahkan karya dari pemahaman kita. Begitu juga ke anak-anak. Maaf kalau saya kemarin beberapa saya bumbuhi, ada yang memang di CP itu tidak mengisyaratkan anak-anak membuat, tetapi saya coba ketika mereka sudah melihat, saya rasa beberapa kelas anak itu sudah melampaui pemahamannya, sudah bagus, saya minta beri kesempatan mereka untuk berkarya. Saya mulai dengan misalnya meminta mereka bikin puisi akrostik, misalnya kan sederhana ya, dari kata-kata yang menarik mereka sehingga bikin puisi. Itu cara paling sederhana menurut saya untuk memancing anak berkarya. Dan kebetulan ada anak-anak di kelas saya itu lumayan berpotensi untuk menghasilkan minimal puisi loh, seperti puisi-puisinya Pak Edi mungkin ya. Nanti kan bisa kami jadikan referensi ke anak-anak kalau kelas sastranya memang dapat khusus gitu. Memang begini, perjuangan sastra untuk masuk kurikulum itu karena porsinya kemarin mungkin 9:1. Sebab dari SMP itu puisi itu kalau tidak salah kelas 8 semester terakhir, cerpen di kelas 9. Di SMK juga sama seperti itu, saya lihat kemarin kurikulumnya. Puisi dapat sekian persen saja gitu. Nah, ini perjuangan lama dari kaum sastrawan, sebab Einstein mengatakan, jika ingin anak-anak pintar, bacakan dongeng sebelum tidur. Jika ingin anak-anak pintar, bacakan dongeng sebelum tidur. Itu diulang 3 kali, sebab sastra itu akan mengunggah rasa humanis seseorang. Tanpa rasa humanis, pengetahuan tidak ada artinya, gitu dia bilang, penjelasan dari Einstein. Nah, di sini dari pihak kampus,
bagaimana Bu, kan ini ada sastra masuk kurikulum. Bagaimana pihak kampus khususnya di bahasa Bali menyiapkan anak-anaknya untuk bisa mengajarkan sastra? Sebab begini Bu, tadi sudah saya katakan bahwa sastra Bali itu yang dicintai baru ada 2 atau 3. Putu Wahya Santosa lagi satu ya. Ada 3 yang saya kenal suka menulis tentang sastra di bahasa Bali. Bagaimana pihak kampus itu menyiapkan SDM-nya nanti jika mereka ini menjadi guru, Bu? Kalau di pihak di kampus kami kebetulan ada mata kuliah prosa, sastra Bali Anyar dan sastra Bali Unggul ya. Kalau sastra lebih mengarah ke prosa, ke sastra Bali Anyar. Sastra Bali Anyar ya. Jadi dan penulisan fiksi. Jadi di sini anak-anak diberikan tugas setiap pengembangan unsur intrinsik dalam karya sastra itu mereka mengatakan mengembangkan karya sastra. Ada beberapa hasil. Mungkin saya mulainya dari proses penerjemahan sehingga mereka bisa tahu pola puisi dalam bahasa Bali. Kemudian menciptakan cerpen, sudah ada beberapa hasil. Kemudian ada juga yang sempat mengirimkan karya sastranya dan sudah ada yang menang juara 1 nasional. Kemudian ada dapat juara harapan 2 juga. Jadi dari hasil tugasnya itu mengembangkan karya sastra. Jadi selain saya memberikan teori, jadi porsi teori dan praktek itu 40 teori, 60 praktek. Ya. Betul. Sehingga anak-anak lebih banyak mengenal bagaimana pola karya sastra Bali Anyar. Jadi lebih banyak terutama yang menghasilkan cerpen banyak ya. yang menghasilkan cerpen. Jadi mungkin kalau puisi ada beberapa. Kemudian selain menulis juga mengapresiasi dengan membawakan. Jadi saya bebaskan mereka mau membawakan puisi boleh, membawakan cerpen juga boleh. Itu salah satu untuk memancing mahasiswa sebagai calon guru supaya bisa menerapkan sastra itu bukan dari teori saja. Kalau di sekolah kan mungkin anak-anak lebih suka ke praktek biasanya di sekolah. Mungkin minta bantuan nanti Bu, jika masih ada mahasiswanya itu yang dapat juara yang punya produk, mungkin kita undang nanti ya di season berikutnya. Oke. Kak Fajar, ini sebelum lanjut kita akan bacakan puisi dulu. Siapa yang mau ini dari adik-adik mahasiswa? Oke. Bahasa Bali ya. Iya, bahasa Bali Undiksa. Yang ini sebenarnya undangannya mendadak, bukan dari Kumbu ini. dari apa? Hukum ya, dari Mukom. Hukum. Ya, Undiksa juga gitu. sih. Ya. Silakan siapa? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya membawakan puisi yang saya karang sendiri sewaktu mengikuti mata kuliah penulisan fiksi di semester 3 dan dibimbing oleh Bapak Komang Sujane juga kemarin sebagai dosen praktisi. Kahanan oleh Ketut Teguh Virgiawan. Jagati ngangsan wayah, manuseni ngangsan pongah, tusing tahu teken kimud, tusing enyak iya lacur. Jagat ngangsan wayah, hi manusia kenilimbak, hidup ngambang tanpa arah, kenidup ke muang lari. Jagat sane wayah, manusia ne jani jengah, meled iya melajah, kewale kaon kesaratan. Jagat sane wayah, kantun lami wenten galah, himanusa lakar mesolah, tan pariwangde himanusa lakar pejah.
Oke, masih klasik sekali pembacaannya ini. Terima kasih Pak Konat untuk iringan gitarnya. Oke, Adik bisa apa yang Adik tangkap dari pembacaan puisi itu? Apa yang ingin Anda ungkapkan? Yang ingin saya ungkapkan itu adalah di masa ini, di kahanan itu kan keadaan, keadaan jagat, keadaan dunia saat ini itu sudah ngangsan wayah, itu sudah mulai tua. Jadi banyak manusia itu yang berbuat corah gitu, berbuat yang kurang baik gitu. Kemudian tidak tahu dengan kimut, singawang ngelak gitu, tidak tahu malu. Kemudian ia jengah ingin belajar, tetapi yang dipelajari itu adalah hal-hal yang buruk. Nah, selama perjalanan ini itu banyak orang-orang yang melakukan seperti itu tanpa ia menyadari dalam perjalanannya itu kita sebagai manusia pasti endingnya atau akhirnya itu akan meninggal seperti itu. Oke, dan inilah perlu pembelajaran sastra untuk humaniora ya. Dari tadi dari puisi itu memang saya setuju sekali bahwa sekarang degradasi akhlak itu memang sangat merosot sekali dari generasi muda. Mungkin ada kondisi seperti itu sastra dijadikan masuk ke kurikulum. Jadi ini kita welcome sekali ya, walaupun ada kisruh di sana di dalamnya, ada kisruh masalah bukunya. Kita disediakan kalau SMP itu 29, satu kalau SMK itu disediakan sekitar 30-an. Itu masih minim. Nah, permasalahannya sekarang adalah buku-buku itu kan harus bersifatnya kekinian, setelah itu harus bersifat yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang ini tantangannya untuk bahasa Bali ini. Nah, ada gak program untuk menciptakan begini Bu, karya-karya sastra itu, pembelajaran sastra untuk situasi atau hal-hal yang ada di sekitar kita gitu. Apa istilahnya itu? Up to date. Temanya up to date-nya itu. Ada nggak itu Bu? Ya. Di mata kuliah saya memang arahnya ke sana. Ya. Jadi dari proses observasi, jadi saya memberikan mereka tugas untuk mencari beberapa isu-isu yang hangat yang sedang dibahas sekarang, digunakan sebagai ide atau tema dalam membuat karya sastra. Jadi arahnya ke sana. Gitu, ya. Adapted dari situasi mengadaptasi dari situasi yang berkembang. Ya. Mungkin yang dimaksud kisruhnya di sini kedaerahannya. Itu kan karya-karya itu kan nasional. Nah, karya nasional itu kan belum tentu dikenal oleh kita yang ada di daerah. Makanya diusulkan adanya sastra yang bersifat kedaerahan gitu. Sehingga Bhinneka Tunggal Ika itu terjadi. Nah, lokal geniusnya itu. Nah, dari pihak sekolah ini selaku guru penggerak dan pengajar praktek kemarin siap nggak dengan kondisi ini, Pak? Kalau saya personal personal sangat dulu. siap dan sangat bahagia gitu ya. Dengan diporsikan, saya yakin dengan masuk di kurikulum pasti porsinya lebih banyak. Iya. Dan itu jauh lebih membahagiakan versi saya ya. Iya. Sekaligus ini bisa menjadi tantangan bagi teman-teman di bahasa Inggris, bahasa Bali, dan bahasa Indonesia yang kemarin-kemarin mungkin maaf dalam tanda kutip menganggap sudahlah nanti aja kasih, sastra juga nggak begitu penting mungkin ya. Dengan begini mau nggak mau mereka akan dipaksa dulu. Dan dengan penyiapan waktu atau alokasi yang lebih banyak, lebih khusus itu kan jadi lebih concern, lebih serius. Dan saya yakin kalau teman-teman guru bahasa Indonesia gitu ya di Buleleng pasti sangat siap untuk itu. Walaupun memang harus beberapa kondisi tadi pasti ada yang membiasakan. Bahkan justru kalau saya lihat guru-guru senior itu jauh lebih interest mengajarkan sastra ketimbang beberapa teman-teman yang masih muda. Betul, itu, kalau pengalaman saya Bapak ya.
betul itu. Konsentrasinya guru-guru senior itu terhadap sastra jauh lebih tinggi ketimbang kita yang lebih muda ini. Saya nggak tahu entah kenapa, padahal kita paham bahwa karya sastra itu refleksi kehidupan gitu ya. Kita bisa belajar kehidupan orang lain gitu ya, atau bahasanya kita membawa kehidupan orang lain, dunia orang lain ke dunia kita. Tetapi dari situ tujuannya adalah humaniora gitu ya. Kita membangkitkan kepedulian kita. Oh, kalau saya dalam kondisi seperti ini minimal begitu setelah membaca karya sastra itu. Kalau saya dalam posisi begini, rasanya mungkin tidak sanggup untuk mengambil tindakan seperti ini, atau oh kayaknya beginilah gitu ya. Dan saya yakin degradasi akhlak yang tadi kita bahas itu benar pasti dipengaruhi oleh minimnya asupan sastra ke anak-anak, baik dari SD, SMP maupun SMA. Kadang kita miris ya, kasus kemarin itu masih kecil bunuh diri gitu ya. Itu pasti karena tidak ada masukan yang apa gitu ya, di dalam dirinya gitu ya, sehingga tidak kuat. Kalau baca sastra mungkin akan ada sastra yang mengajarkan bagaimana bertahan gitu ya, survive dalam kondisi kritis seperti itu. Kalau di kami kan ada puisi membasuh jiwa. Gitu, puisi membasuh jiwa. Betul. Sastra itu membasuh jiwa. Betul. Kan, gitu ya. Jadi saya melihatnya orang-orang yang terbiasa interest terhadap sastra itu pasti lebih survive. Saya meyakini itu karena biasanya ketika kita ada dalam situasi kritis, ide itu muncul. Ketika kita bikin puisi misalnya, kita sengaja menyendirikan diri kan, mengasingkan diri dari keramaian agar apa? Agar kita terbangun suasana yang memang bisa kita fokus untuk kita gitu. Kalau Pak Edi kan lihat dari fenomena, betul kalau Ibu tadi kan mengajarkan teman-teman adik-adik mahasiswa itu dari kondisi sosial atau kondisi alam. Temanya itu belajar dari Pak Edi sebenarnya. Hal kecil bagi kita, mungkin bagi sebagian orang nggak penting, tetapi ketika dibalut dalam bahasa sastra itu menjadi sesuatu yang menarik. Contoh kemarin yang panen padi itu kan, mungkin udah biasa bagi orang, tetapi di dalam pikirannya Pak Edi itu beda gitu. Nah, itulah sentuhan-sentuhan sastra itu mengajarkan kita melihat sesuatu itu ke multi dimensi gitu menurut saya. Dan anak-anak saat ini harus kita asingkan dari gadget, dalam artian mereka kan dunianya tuh dunia gadget tetapi lebih ke game online. Game online ya. Maaf, bukan saya tidak setuju, tetapi memang saya tidak pernah main game online karena saya tahu ketika orang diberi fasilitas untuk menikmati sesuatu itu dan dibiarkan, maka akan berlarut. Karena selalu kekurangan kuota, Pak? Saya tidak. Kalau di rumah ada wifi, Pak. Tapi memang kebetulan momen ini saya sering berpikir, kenapa sih ketika kita mengajak anak-anak untuk berliterasi atau bersastra jauh lebih susah ketimbang kita mengajak anak-anak atau meminta anak-anak main game. Padahal main game online itu susah loh ya. Tapi mereka kok bersedia waktu. gitu ya, menyediakan diri untuk belajar untuk itu gitu. Dan ini betul menjadi tantangan kita semua. Atau lepas dari siapa sumber atau yang berkontribusi lebih banyak ke degradasi akhlak atau moral ini, tetapi sebagai guru, saya secara pribadi, kalau pertanyaan Pak Edi tadi, saya sebenarnya sangat siap, bahkan saya sangat senang ketika ada program seperti ini. Tidak ada lagi anggapan bahwa sastra udah tidak den, gurinanan ajain. Itu pengalaman saya sekali lagi ya. Beberapa teman terakhir justru. Kalau saya, kalau ada pelajaran sastra, kalau di buku kelas 8 Pak Edi mungkin masih punya, itu sastra di bab 4 dan bab 5. Saya justru ambil itu sebagai di awal semester saya ajarkan. Betul, Pak.
agak berbeda saya, Pak. Tadi kan Kak Edi juga menyampaikan sebelum tidur berikan dongeng sebelum Dongeng. tidur. Gitu. Iya. Ada juga Pak juga telah menyinggung bahwa fiksi itu lebih gampang gitu. Seperti itulah dengan relasi kenapa game online itu lebih tertarik karena anak-anak kita ya kurangan asupan. Betul. Saya kira itu Pak. Iya. Makanya kalau saya ada setiap awal semester atau apa, kalau ada pelajaran materi sastra pasti lebih dulu saya ambil. Mengapa? Karena bagi saya jauh lebih mudah mengajarkan sastra ketimbang mengajarkan materi di luar sastra. Bagi teman-teman mungkin beda. Jauh lebih menarik non sastra. Kalau saya lebih gampang mengajak anak-anak itu berimajinasi. Kita lebih bisa dan gini, leluasa. Cara mendidik anak melalui sastra itu dari pengalaman saya sendiri. Saya punya anak 2. Lalu ketika saya kasih tahu itu, kamu tidak boleh mengambil milik orang lain. Berapa kali saya bilang dia tetap saja seperti itu. Lalu saya bacakan dongeng. Baru bacakan itu aja, ayah takut saya. Beda. Besoknya dia ndak lagi. Sampai sekarang ndak lagi gitu. Mungkin ini kekuatan ini. Ini asupan pengetahuan bagi Pensado Barong di rumah dan di studio bahwa sastra itu punya pengaruh yang sangat mendalam bagi orang yang mendengarkan. Jika kita mendidik anak tidak bisa dengan bahasa kita sehari-hari, didik dia dengan cerita-cerita gitu, basut dia dengan cerita, dan ini akan terjadi perubahan dan buktinya banyak gitu. Mungkin ini bisa dijadikan riset. Mungkin ada penelitian nanti Bu, itu pengaruh sastra terhadap perilaku tuh misalkan tuh bagus sekali untuk diteliti gitu. Sebab ini fakta ada tapi belum ada penelitian yang mendukungnya. Seandainya ada penelitian yang mendukungnya akan menjadi heboh. Mungkin ini di pihak kampus punya PR-nya ini. Harus ada penelitian seperti itu untuk menguatkan seperti kata Einstein tadi. Kalau Anda ingin pintar, bacakan dongeng. Dia ucapkan 3 kali seperti itu. Einstein saja yang sains loh. Percaya dengan itu gitu. Saya ingat masa kecil Pak Edi. Saya sebelum tidur itu biasa diceritakan Satwa Bali oleh bapak saya. Ya, saya juga. Walaupun tidak sampai akhir gitu ya. Yang menarik tuh gini. Adik saya tidak bisa tidur kalau tidak didongengkan sambil punggungnya usud-usud. Aman sing samping usud-usud tidak mau tidur. Artinya apa? Saya sambil menunggu adik saya tidur, bapak saya punya kesempatan menceritakan itu sampai akhir. Sehingga dari kecil saya paham bahwa Satwa Ikeker tuh kayak gini. Walaupun ceritanya berulang-ulang itu saja. Satwa Ikeker, Gojak Lutung nanti kan. Tetapi karena mungkin tidak pernah sampai akhir gitu ya. Saya udah ketiduran. Esoknya diulang lagi, bisa dipercepat, nambah lagi sekian. Dan disadari atau tidak, itu berpengaruh ke dalam diri saya. Saya dari kecil itu epilepsi Pak Edi. Bahkan dari umur 42 hari. Rutin itu sampai saya SD kelas 1. Kalau orang lain mungkin saya nggak tahu apakah akan bisa normal seperti saya gitu kan, epilepsi itu ngaruh. Tapi mungkin karena faktor itu ya, sering diceritakan, saya yakin pasti ada. Dan ini harus didukung oleh penelitian ya. Ini tugas adik-adik nanti ini. Ya, betul. Iya, harus diteliti itu skripsinya itu bahas bisa ya pengaruh sastra terhadap berjalan. Ya. Kita punya waktu lagi 40 menit, ini masih lama sih sebenarnya ya. Tapi adik-adik kita ada 5 dari bahasa Bali, 1 dari hukum ini ya. Nah, gimana yang dari hukum mau baca puisi? Oke, beri kesempatan dulu yang dari hukum. Belum. Oke, kita bacakan puisi dulu biar hangat suasana. Padahal di luar udah panas, sekarang panaskan lagi di sini. Nanti baca puisi di hukum. Karena sampai setelah baca puisi ada dihukum gitu. Tapi orang hukum banyak baca puisi. Oke, silakan adik-adik, silakan siapa yang mau baca? Siapa yang mau baca puisi dulu? Oke. Duduk aja di sana tetap, atau berdiri boleh. Berdiri lebih bagus ya, lebih bebas. Kedengaran kok. Sensitif. Sensitif. Sensi sekali juga mainnya. Tidak sesensi orang lain. Baik, sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya izin membawakan puisi yang berjudul Bali yang diciptakan oleh Bapak Ngurah Yudapani.
Bali oleh Ngurah Yudepan. Tabuh Solah lan Wiramo Driki Masikian. Hidup kaidopang antuk daging manah suci. Suaran bajra ida pedanda melarapan antuk wede-wede. Juru kidung matimpuh ngidongang kidung warga sari. Sekadima ayunan ring muncuk penjore. Magejeran ring oncer canang sari. Lebur masikian dahating ngulan ngunin sejeroning mana. Buen pidan tiang liang, buen pidan tiang liang. Apang liang dini di tengah oleh tamu lilingan. Ngiring mangkin sikiang ragani nyegjegang warisan leluhur sami. Mebalik sumpah reng manah soang-soang. Angin senjata dahating sakti. Pacang warisang oke putune ungkerang. Senilan budaya kesucian leluhur wantah sani ketujuh. Uen pidan tiang sebet. Apang sebet dini katembanging oleh pupuh Semarandana. Uen temke. Becikang ring hidup pasukan dukan. Selunglung sebayang take ngulangunin suaran suling pengangon. Bajang-bajang nembang ngalesa. Semar pegulingan di Jabapura. Wenten ke bajang-bajang nembang ngalesang semar pegulingan di Jabapura. Wenten ke Uen pidan tiang mati. Lapang mati dinika entengan kekawin prihang teman. Ini Wah. Ini mantap ya. Dari berapa 26 episode ini baru 3 orang pembaca yang baik yang saya temukan. Satu anak buahnya Pak Sujana, satu lagi dari SMP 4 Singaraja, dan satu lagi dari adik mahasiswa ini ya. Ini keren ya pembacaannya. Mengalir sekali. Ini puisi deskriptif yang mengalir dan dibacakan oleh orang yang pada tempatnya gitu. Ada kapan intonasi itu dibuat keras, kapan disahdu, kapan ada pertanyaan bagaimana logatnya, itu mengena sekali. Kalau ini lomba puisi saya jadikan juara ini. Serius bagus sih. Iya, serius ya. Saya memperhatikan cara bacanya beda ya. Itu sampai benar pasukan dukan. Oh iya betul, pasukan dari kegiatan suku duka maksudnya kan. Ini pun gitu. Saya sampai mengucapkan mengeja itu. Iya. Oke, Pesado Barong yang di rumah itu tadi pembacaan puisi yang cukup bagus dari adik siapa, Dek? Putu Suwantini. Dari Putu Suwantini. Dari mana? Asalnya Ya. dari Tabanan. Tabanan ini yang di Reng Taban Bu Acik. Bu Acik ya. Anak buahnya Bu Acik. Pak Artike. Oke. Pak Sel. Oke, itu Pak tadi Sudiana. pembacaan yang cukup elegan. Tapi mungkin bisa diceritakan sedikit isi puisinya itu kepada pemirsa di rumah. Baik, secara umum isi dari puisi ini adalah menyampaikan pesan untuk mengajak kita, khususnya sebagai masyarakat Bali, untuk tetap melestarikan warisan leluhur kita. Selain itu di puisi ini juga terdapat unsur suka, duka, lara, dan pati pada kalimat, yaitu pada buen pidan tiang liang, buen pidan tiang sebet, dan buen pidan tiang mati. Oke. Itu yang dari tadi saya eja. Bekal hidup. Iya. Oke. Anda dari Tabanan deh ya. Bahasa pembacaan bahasanya tuh Buleleng total. Bahkan yang barusan yang tadi itu bacanya lebih ke luar Buleleng kan. Manusani itu baca manuseni itu kan. Itu dalam Buleleng bahasa. Logatnya. Ya. Itu lebih Buleleng kan. Tertarik dengan kepenyiaran?
Itu. Tertarik, silahkan bisa aku di sini. Serius. Benar, Bisa serius. belajar ke sini. Bisa belajar ke sini kapan saja. Ini Ya. kemarin lulusan penyiar sini ini. Ini dari Fakultas EBS kan ada kuliah penyiaran kan. Bisa Dek, kapan saja. Hubungi manajernya. Mungkin kalau tertarik saya hubungi Manajernya manajernya. yang ini duduk di belakang. Nah, ini. Chandra, ini bibit penyiar nih Chandra. Kalau mau silakan. Ya. Jangan ceweknya diambil ya. Boleh. Oke, episode bareng di rumah dan di studio kembali lagi kita ke pembahasan ya. Tadi sudah pembahasan yang panjang, ada hiburan juga. Tadi Pak mengatakan siap sebagai guru bahasa Indonesia, tapi banyak loh guru bahasa Indonesia yang tidak bisa bersastra. Nah, bagaimana menyikapi ini Pak? Ya itu dah. Dengan masuk ini pasti di awalnya akan dipaksa. Tadi saya udah ngomong. Pasti akan ada beberapa guru bahasa yang akan dipaksa untuk bersastra. Langkahnya mungkin tidak akan sejauh kita yang suka sastra, tetapi mereka akan tetap bergerak gitu. Maka tadi saya mengatakan bahwa saya lebih kondisinya guru-guru senior itu lebih concern ke sastra. Dari kondisi ini kita bisa tutor sebaya juga sih sebenarnya di sekolah. Itu. Bisa tutor sebaya. Bergantung sekarang apakah teman-teman itu mau terbuka. Kalau yang orang yang terbiasa suka sastra pasti pemikirannya terbuka. Kayak Pak Edi ini kan. Dan untuk mendobrak itu ya memudahkan mereka dalam tanda kutip ya harus kita dampingi. Disinilah peran-peran teman-teman yang memang terbiasa terlibat dalam aktivitas kesastraan atau yang sudah terbiasa tertarik di kegiatan sastra untuk mendampingi mereka. Ini sekaligus menjadi autokritik untuk kita di MGMP ya. Karena selama ini ya agak vakum kita kan. Dengan adanya begini kan bisa lintas sekolah kita diskusi. Minimal lah satu kecamatan dan MGMP itu bisa ngumpul lagi. Udah lama kan kita rindu itu. Semenjak sampai saat ini belum pernah lagi ada kegiatan di MGMP. Makanya tadi saya katakan Anda ingin bisa mengakomodasi itu biar MGMP bisa kumpul lagi kan? Iya. Ini menjadi autokritik sebenarnya untuk kita gitu. Ini Ketua MGMP Bahasa Indonesia Pak Sudarmo. Pak Kobra ini mudah-mudahan mendengar ini di rumah. Kan itu undang. Iya. Betul. Hasilnya nanti kita diskusikan di sini gratis loh. Gitu. Karena teman-teman biasanya ketika diskusi bareng itu jauh lebih enak loh Pak Edi. Iya. Ketimbang harus bergulat sendiri. Iya. Itu kan mumetnya sendiri. Iya. Kan betul berbahasa berat sama di pikul, ringan sama di jinjing gitu ya. Kita berkolaborasinya di situ. Iya. Sama seperti kurikulum Merdeka kemarin. Kita bikin CP, ATP, KKTP dan segalanya itu modul ajar. Itu kalau hanya strength sendiri, jangan harap bisa segera paham. Udah beli aja. Kalau beli pun kita punya, tetapi belum tentu paham. Iya. Ya kan? Ya. Sama dengan buku-buku di rumah kita bisa beli. Mungkin ada banyak orang yang hobi membeli buku tetapi nggak pernah baca. Iya. Gitu kan? Ada Kan banyak beda. gitu. Iya. Beda kan? Yang penting saya koleksi banyak buku. Gitu. Iya. Dan disinilah dibutuhkan kolaborasi. Apalagi pendekatan kurikulum sekarang itu. Kalau kami di Guru Penggerak, penekanan ilmunya justru adalah ilmu kolaborasi. Di sekolah penggerak pun ilmunya adalah ilmu kolaborasi. Tidak ada lagi sekolah yang berkompetisi. Oh, sekolah tuh malahan menutup diri untuk orang lain. Paradigmanya bukan begitu sekarang kan? Iya. Sekolah yang sudah punya pengalaman lebih dulu itu bisa mengimpasing atau berbagi ke sekolah yang lain. Begitu juga teman-teman. Itu yang diharapkan kurikulum sekarang. Iya. Nah, sekarang saya mau bertanya sedikit. Ketika harapannya memang kolaborasi, tetapi ada masih banyak yang tidak mau kolaborasi. Walaupun dia paham kolaborasi itu seperti apa dan penerapannya kayak gimana. Nah, bagaimana peran guru penggerak ataupun pengajar praktek ini untuk mengantisipasi hal itu? Ya, kalau masalah mau berkolaborasi itu mungkin juga ada ranah personal ya. Ya. Tetapi kami di Guru Penggerak, di Disdikpora, saya ngomongnya Disdikpora, sekarang sudah memulai
percepatan pengangkatan kepala sekolah dan pengawas dari guru penggerak. Artinya apa? Ketika kami diberi ruang untuk menjadi leader, kami kan punya kekuatan untuk bergerak bersama-sama, menjalin atau menanamkan konsep kolaborasi. Karena maaf, seberapa banyak pun teman-teman di luar guru penggerak mungkin belajar tentang ilmu kolaborasi, mungkin tidak seperti kami dapatnya. Misalnya contoh gini, Pak Edi misalnya bisa baca materi banyak tentang ilmu kolaborasi, tetapi mungkin tidak rohnya tidak seperti yang kami dapatkan di pendidikan guru penggerak gitu. Ya memang kembali ke personal. Ada yang memang sudah paham kolaborasi tapi tetap ingin berkompetisi, gitu. Mungkin ya kalau dalam versi saya ini masih agak primitif gitu ya. Jadi pemikiran primitifnya itu masih di atas 50% dah tersimpan dalam dirinya. Kalau orang yang sudah membuka diri untuk berkolaborasi minimal 50-50 dalam personalnya gitu. Ilmu berkompetisinya ada 50%, ilmu berkolaborasinya ada 50% minimal, begitu kalau pemahaman saya. Dan dengan adanya program ini juga merepet ke program guru penggerak, itu kan sebenarnya memberikan ruang untuk pembiasaan berkolaborasi di sekolah, terutama di sekolah CGP, calon guru penggerak itu sendiri. Kenapa saya katakan begitu? Karena dari aktivitas itu selalu melibatkan kepala sekolah, melibatkan rekan sejawat, melibatkan murid. Yang kita paham murid adalah subjek pembelajaran gitu ya. Itu kan ketika keterlibatan minimal ada komunikasi kan. Nah, dan guru-guru penggerak juga dibekali untuk komunikasi asertif itu. Tidak bicara tentang komunikasi yang otoriter, tetapi bagaimana komunikasi itu memberdayakan. Pak Edi ngomong ke saya ngomong ke Pak Edi, sama-sama nyaman. Tidak ada intervensi bahwa apa yang saya omongin itu harus Pak Edi percayai atau harus Pak Edi terima, gitu ya. Itu yang diajarkan. Dan ya mungkin tidak semua orang akan memiliki kesempatan itu. Oke, Pensado Barong di rumah. Sebelum lanjut lagi, siapa yang membacakan puisi ini? Ini sudah dapat kesini ya, kalau tidak salah. Belum ya? Ada mirip ini. Berbayang-bayang gitu. Silakan, siapa yang membacakan puisi dulu? Yang sudah siap. Salut ya sama adik-adik ini ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan kepada saya. Mungkin di sini mohon izin untuk membacakan sebuah puisi yang saya karang sendiri pada saat mata kuliah penulisan fiksi, sama seperti yang Teguh tadi. Keren. Ini saya berikan judul Memanah Kadi Jerone. Memanah kadi jerone, pemargini ring kauripan, kadi rasa song sombahe, kaempetin oleh ibadu, mawinan takut, nengil dan preside mangerasan. Laksanani dan mupu kekalahan oleh sang pikayun. Jerone sampun uning memanggihin, parilaksanan jerone pada kadi titian. Sakewanten jerone sampun nani, gemargiang laksana mupu nutup pejalan ngalih kepatutan. Saking luanan ngatebenan, pacebur nomplok ibatu, kadirasa memaksa ngeliwatin jeroni bani. Ditiang nyingakin pemargin jeroni,
katimpalin oleh sunar sang surya, nyupsup ring pantaraning dondonan, kesarengin oleh sang paksi menginang ring ambara. Hujan tatit tur angin manguyak, sampun biasa kepanggih. Jerone pagah maku masurya ring margini, nenten minahang ketakutan. Melad manah titiang kadi jeroni, sakewanten kantun pepinah, kalah dan presiden mupu memargi, nyeliksik ketegul oleh ketakutan, sunde ring manahi padem. Kalau ini suaranya jelas, intonasinya bagus ya. jelas. Bagus intonasi. Ya, bagus intonasinya jelas sekali. Penempatan gininya juga apa namanya? Ada kayak penembangan itu ya. Kayak penembangan itu ada liriknya, penembangan itu. Cuma kurang apa namanya? Agak monoton gitu. Belum ada, ini sekaligus saya kritisi. Harus ada ledakan-ledakan. Harus ada ledakan-ledakan dalam pembacaan. Mana harus ledak dan mana harus ini. Tapi intonasi sudah agak bagus sekali. Ya, Ini sekaligus dapat coaching. Coaching apa mentoring? Ya. Ini suara dewan juri. Oke, dan beginilah kita di Gita Sastra ya. Gita Sastra itu memberi ruang kepada siapa saja bagi pecinta sastra. Kita juga siap berkolaborasi dengan siapa saja. Cukup datang ke sini, kita diskusi bareng. Ya. Oke, mereka tidak bayar, kita gratis semua ada ke sini gitu. Kalau gini kan bayar biasanya. Kita tidak bayar nih gratis. Kita membuka ruang selebar-lebarnya bagi pegiat sastra maupun literasi yang ada di Kabupaten Buleleng atau di sekolah-sekolah. Silakan kalau emang mau menampilkan karyanya atau menyampaikan unek-uneknya, oke, datangi ini manajernya. Oke, siap ke Pantai Indah nomor berapa ini? 123 ya, datang aja ke sini. 123 itu ya. Oke, tadi Ibu Dayu sudah mengatakan, kita lanjut dulu ya. Ibu Dayu mengatakan bahwa ada dosen tamu ya. Dosen tamu. Iya. Itu rutin dilakukan Bu ya. Ini program baru. Program baru. Ya. Praktisi mengajarnya. Praktisi. Iya, praktisi. Ya, Praktisi. oke. Karena saya memberikan kesempatan arahnya ke alumni dulu. Ya, sasarannya alumni yang memang memiliki karya Iya, iya. itu untuk bisa membagi ilmu kepada adik-adiknya Ya, ya. di kampus juga. Jadi karena kesulitan mahasiswa itu biasanya dalam menciptakan karya sastra itu memulainya dari mana? Iya. Gitu. Dan ide sudah ada. Nah, kemudian yang lomba kemarin saya lihat karyanya masih sederhana sekali penceritaannya, terlalu dideskripsikan seperti buat wacana deskripsi gitu. Jadi saya bimbing, jadi proses untuk mengolah kata dalam karya sastra itu mungkin perlu dari sastrawan sendiri gitu. Jadi itu yang karena sebelum ada program dari kampus pun saya sudah chat Pak Komang Sujana gitu. Saya minta waktu dan sangat baik sekali sambutannya. Iya. Baik Bu, saya akan sangat senang untuk membagi ilmu. Dan kemudian ada program dari kampus dan itu beberapa praktisi sudah terlibat. Selain sastrawan untuk sastra Bali Anyar juga ada penggiat sastra tradisional Kuno. seperti Ance Ya. ini. Tinggal di sini Ancenya ya? Ya? Tinggal di sini dia. Tidak pernah ini saya. Yang tradisional tuh? Iya, Pak Gus Pidade, alumni juga. Oh, Pidade yang Gus Pidade yang di Sabang. Sambangan. Iya. Oh, itu ya tahu. Iya. Dulu penyuluh bahasa Bali, sekarang di
apa di desa di Kaur kayaknya dia. Oke. Iya, Apa yang dikembangkan dia dulu? di mata kuliah drama. Drama nggih. Iya, Oke, karena oke. di drama biasanya setiap dapat mata kuliah drama, ya itu biasanya kadang tergantung dari produk yang akan dikembangkan. Biasanya drama modern, kadang ada drama tradisional yang bentuk RJ itu. Ya. Ini ada hubungan keluarga? Enggak ya. Pak Edi, ya. dari sini kita saya sendiri ya Ya. bisa melihat ada pertalian sebenarnya antara literasi dan sastra. Ada memang karena itu Iya. udah bahas bersamaan ini. Persoalan Ibu tadi, setiap menulis sastra, kalau misalnya puisi, Iya. itu sebenarnya permainan katanya itu dipengaruhi oleh seberapa banyak kita punya kata. Jadi Iya, sama. seberapa banyak kita punya kata itu kita dapat dari mana? Ya bacaan, Dari bacaan. gitu. Dan membacanya juga tidak harus yang berat-berat. Kalau misalnya, maaf teman-teman mahasiswa Iya. tertarik dalam puisi, nggak apa-apa banyak baca puisinya Pak Edi, banyak baca puisinya Liputu Satrio misalnya, Pak Gun almarhum, kemudian yang teman-teman yang lain itu. Dari situ kita bisa akan kata ini tepat dirangkai dengan yang ini gitu. Iya, iya. Nah, jadi sebenarnya tema ini tepat sih sebenarnya literasi dengan sastra karena Basicnya harus itu. literasi. Betul. Jadi proses-proses penciptaan itu dari saya pribadi, saya menulis dari tahun 2008 menulis. Referensi saya adalah dari bahan bacaan yang bukan sederhana, yang berkualitas dalam kesastraan. Lalu saya mengakses karya-karya sastra di Kompas. Nah, itu saya akses, begini loh bahasanya. Saya bandingkan dengan sastrawan setempat di lokal Bali yang apa namanya bahasanya seide dengan bahasa saya. Itu ada penyair yang kemarin Pak Jengki Sunarta, dia juara 1 Hari Puisi Nasional untuk bukunya. Saya baca itu, lalu kita baru mengarahkan, kita ingin bergerak ke aliran yang mana Ya, sih? Oke, gitu. Baru kita bisa menentukan. Jadi kalau kita sebagai penulis kita tidak punya jalur sendiri, itu masih lebu ketiup angin, diseret sana ke seret sini. Tetap baca referensi yang banyak, tapi kita ciptakan alur sendiri gitu. Ya, passion kita. di mana gitu. Kalau saya passionnya di budaya dan apa namanya arkeologi dan sebagainya, itu hubungkan dengan filsafat, lalu jadilah sebuah karya. Jadi sebuah karya itu bukan sekali cipta langsung jadi gitu. Ada satu karya langsung jadi, ada yang seminggu, ada yang tidak jadi gitu. Bahkan sudah ada setengahnya tapi tidak jadi gitu. Itu perlu proses yang panjang, dan ini pembelajaran juga untuk adik-adik yang di rumah, mahasiswa maupun siswa, bahwa pembelajaran sastra itu ketika kita ingin menulis, kita harus pertama banyak baca bacaan yang berkualitas yang mengandung bahan sastra yang banyak. Sastra-sastra kenal itu biasanya ditulis di Kompas, ada arsip Kompas itu, Mardi Luhung dan sebagainya. Kalau tadi di di sastra masuk kurikulum itu, nah tadi kan Ibu mengatakan ada dosen praktisi mengajar. Praktisi mengajar. Kita bisa di sekolah bisa seperti itu sebenarnya. Kita kolaborasi di MGMP, lalu kita undang, sebab saya yakin tidak semua guru bahasa Indonesia itu adalah praktik berpraktik dalam sastra atau bercinta sastra. Karena kebanyakan dari mereka itu mungkin dari 10 mungkin ada 1 yang suka sastra gitu. Kita gunakan metode semacam ini, dan walaupun kita beda MGMP, kita bisa berkolaborasi itu, kita undang praktisi yang lainnya untuk masuk ke sekolah. Dan saya yakin mereka tidak akan menuntut banyak dari segi finansial, tidak menuntut banyak. Dan saya pribadi siap-siap saja, cuma permasalahannya kan waktu saya mengajar di sekolah biar tidak gini. Mungkin ada semacam surat dispensasi lah, pengiriman surat secara resmi dari kepala sekolah gitu. Mungkin bisa diterapkan seperti itu ketika
sastra masuk kurikulum tapi SDM guru itu tidak siap, dalam artian tidak semua guru bahasa Indonesia lah profesor Mengenal sastra sastra, gitu. Kita pakai sistem seperti itu. Dan teori dan prakteknya tuh beda banget Bu ya. Diajar kita belajar teori di kampus, lalu diajar oleh pengajar dari sastra itu beda. Kita langsung mendapatkan rohnya. Kunci dari penciptaan karya sastra adalah menciptakan roh dalam karya sastra itu sendiri, sehingga roh itu hidup, kata-kata itu hidup. Sebab sastra itu seperti bahasa Bali itu dasarnya kan dulu dipakai rerajahan, dipakai yang pengulap-ulap dan sebagainya itu. Dia tuh punya roh gitu. Dan bahasa yang kita ucapkan tuh juga punya roh. Sekarang bagaimana membangkitkan roh yang ada dalam kata-kata kita itu untuk menjadi sebuah karya, dan itu bisa mempengaruhi orang lain gitu. Dengan tulisan rerajahan itu bisa mempengaruhi orang lain loh. Bisa melindungi dan sebagainya. Sugesti ya. Kita juga bisa menciptakan itu lewat karya sastra. Nah, kita bisa coba itu. Makanya bacaan berkualitas dan bermutu lah gitu boleh dikatakan. Kalau penyair Bali yang banyak itu mungkin Pak Artawan ada, setelah itu di Pak Jengki Sunarta dan Frans Najira. Lalu siapa kemarin yang kita undang, Pak Fajar? Lupa saya. Waktu si Pak Jengki itu sini tuh. Pak Waris Wisatsana itu penyair internasional tuh. Kita sempat sharing ke sini bagaimana menciptakan ekosistem sastra di Bali gitu. Nah, ekosistem inilah yang perlu dibangun. Contoh kampus ada kolaborasi semacam itu. Kita di sekolah bisa juga buat ekosistem seperti itu gitu. Dan kita di sini menyediakan tempat itu kita kan gitu. juga bisa ngundang Bunda Putri Swasti. Ya, Bunda sekarang dia ada di depan kan. Itu. Itu alternatif lain ketika kita menghadapi kurikulum sastra masuk kurikulum ini untuk dijadikan referensi bagi kita semua, baik di sekolah maupun di universitas. Baiklah, siapa yang mau mencoba lagi baca puisinya? Oke, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membawakan puisi yang berjudul Anak Alit Saneka Tinggal Bapane Mati Covid. Anak alit saneka tinggal bapane mati covid oleh I Gusti Bagus Weda Sanjaya. Tan wenten bleganjur, tan wenten pesurya ngibur, anak alit ngadagring sepini, 100 meter saking bang-bang bapane. Anak alit mayu selimang tiban, mebalih layon kapendem makingsan. Entu bapa nening matana milid kena covid. Petugas mekaput APD sarang papat, mendam layon covid tan pesepat. Anak alit meneng mamegang, doyan panone ngembang. Dije pejang kuangin nimi, dije aturang sembahi, memene melekur, eling ne ngelur. Ada nyumbah, petarani bekalah. Anak alit mayu selimang tiban, ngelut memene moga ingatan pebesan bapani ipuan. Ada jajah, ada sebat, penyakit tuara sangat. Jani bapani tuara mebesan, pagadini tanpa nang. Petugas mekaput APD sarang papat, muali mene ambulan ngeliwat, pula pali di setre pragat. Anak alit mayu limang tiban, melekur memene di pabinan, imeme ngeling sig-sigan. Duh Dewa Ratu, lebar gerobok gagung druweni. Saya ikut nangis.
Oke. Wih, apa petugas APD-nya ke papa dong? Ini COVID kan? Ceritanya tak COVID ya. Oke. Mungkin di puisi bahasa Bali itu kita menyusupkan majas itu kesulitan, Bu ya. Ya. Ah, itu kesulitan. Saya ada 2 buku puisi bahasa Bali, kalau Mas ada di sini tanda itu. Itu kesulitan saya menulis bahasa Bali itu. Menyisipkan majas itu sulit kan, di bahasa Indonesia permainannya banyak sekali. Kalau di bahasa Bali seakan monoton seperti itu gitu. Ya. Seperti siapa Kak ini tadi Suarmike bilang kan, kita harus banyak membaca. Oke. Kata yang indah itu. Iya. kesulitan di bahasa Bali. Itu permasalahan bahasa Bali. Oke, tadi kita telah membincangkan literasi sekolah, yaitu sastra masuk kurikulum, dan ini juga mudah-mudahan ini menjawab tantangan kita terhadap degradasi akhlak yang kita alami sekarang ini. Dan ini Pak Kak Fajar, waktu sudah menunjukkan 51. Mungkin ada yang disampaikan oleh Bu Dayu untuk pemirsa yang ada di rumah? Ya, untuk pemirsa Radio Barong, pesan saya sih untuk generasi muda ini khususnya di Bali, untuk menikmati sastra, tetap menikmati sastra walaupun itu bahasa sastra Indonesia maupun Bali, karena menanamkan karakter kita tentang mengenal budaya kita bisa kita ketahui melalui sastra. Ya, jadi mungkin ini salah satu yang harus diperbanyak lagi mungkin bahan bacaannya. Ya. Karena itu salah satu hal yang mendukung. Jadi kesulitan kami di mahasiswa juga bahan bacaan untuk sastra. Gitu. Jadi karena sekarang sudah mulai ya muncul sastrawan muda, Mas Sudane, Weda Sanjaya, mungkin itu salah satu sebagai bahan kita untuk memperbanyak dan belajar sastra. Itu sih pesan saya untuk generasi muda. Mungkin dari Pak Ketut Suarmike Jaya ada yang mau disampaikan ke pemirsa, silakan. Oke, makasih Pak Edi. Ya. Saya sampaikan begini, ketika kita masih sadar bahwa kita punya rasa sedih, kita punya rasa bahagia, kita punya rasa berapi-api ataupun terharu, maka tidak susah untuk kita menulis sebuah karya. Karena pada hakikatnya karya itu adalah cetusan rasa kita atau perasaan hati kita yang kita kolaborasikan dengan pikiran ataupun mungkin pengalaman orang lain. Kalau bahasanya sekarang, mulai aja dulu gitu ya. Tulis saja. Jangan takut, jangan pikirkan ketakutan, tetapi mulai aja dulu. Nanti akan ketemu kok jalur-jalurnya siapa yang akan mementori kita. Bunda salah satunya kan nanti bisa Bunda. Om Swastiastu, Bro. Kemudian sudah selesai ini Bunda. Mungkin Bunda mau menyampaikan sesuatu, mungkin ada Bu dosen, ada guru penggerak di sini, ada adik-adik mahasiswa. Tentunya pertama matur suksema kehadapan Bapak Ibu guru yang sudah membimbing anak-anak, juga anak-anak Ibu Niki, terima kasih karena sudah ada di jalur sastra, karena tradisi keaksaraan kita di Bali harus dijaga. Karena apa? Ketika Ananda senang membaca, nanti akan pintar menulis. Ketika Ananda senang mendengarkan, suatu saat akan piawai berbicara. Nah, berbicara dan menulis yang baik itu diperlukan oleh anak-anak muda kita sekarang. Karena Napi, di era digitalisasi ini, kalau kita tidak gawangi diri, bentengi diri dengan kemampuan bersastra, kita akan jadi anak yang gampang terpancing, karena hoax kan bertebaran. Membuli orang dianggapnya biasa. Jadi ketika kita biasa bersastra, kita jadi anak-anak yang bisa menuangkan pikiran-pikiran positif dengan kalimat-kalimat yang beretika, berestetika. Dan itu penting. Tidak hanya sekarang, tetapi suatu saat nanti akan kelihatan orang yang tidak dilatih olah dasar dirinya untuk bersastra itu gampang bicara
menggampangkan orang. Nah, itu kan tidak sesuai dengan tuntunan kita agar kita selalu berbicara baik, tidak menimbulkan sakit hati orang, kan seperti ini kan. Jadi terima kasih sekali, niki wadah yang baik sekali untuk Ananda, dan terima kasih juga untuk Radio Barong, Kak Fajar, terima kasih udah membimbing, dan jangan bosan-bosan karena setiap Jumat ini ada isi waktu. Jumat jam 4 sampai jam 6 nih ada nih, yuk kita baca satu puisi gitu. Karena ibu punya pengalaman seperti itu. Bahkan dulu jauh-jauh ibu sekian kilo untuk cari satu radio di hari Minggu misalnya, ini kan membaca puisi. Dampaknya sekarang ibu rasakan gitu nih. Jadi bekal ini penting untuk meningkatkan juga kapasitas dan integritas diri kita. Ini Matur Suksema tadi ibu dengar dari sebelah itu baca puisinya bagus-bagus, dan puisi yang ditulis pun luar biasa isinya. Itu ada tutur-tutur yang tersurat di dalamnya. Terima kasih. Ya. Prof, ada yang mau sampaikan, Prof? Saya kira sudah. Oke. Bukan mewakili. Ya. Prof harus sampaikan, beliau ahlinya. Terima kasih. Jadi ekosistem literasi sudah bergulir, apalagi sekarang sastra masuk kurikulum. Ya, kita harus fight betul, dan terima kasih. Di antara mudah-mudahan ada pelopor-pelopor yang sekian ribu jutaan siswa, guru hadir di sini hanya beberapa persen, itu luar biasa. Anda akan menjadi virus-virus yang akan menularkan atmosfer itu pada orang lain. Bapak guru juga teruslah berkreasi, dan kita tidak bisa kaya dengan sastra, tetapi kita bisa sehat jasmani dan rohani dengan sastra. Karena sastra masuk jiwa yang keruh. Kekayaan juga. Ya. Aset utama. Kalau kita nggak sehat, kekayaan kita terkuras. Ya. Profnya cerita pengalaman sendiri. Saya miskin dulu. Sastra, saya bisa lah di Skupi. Beliau dosen panutan saya sebenarnya. Oke. Dan teman yang saya mahasiswa Bapak nanti. Virusnya ternyata menular. Virus positif. Positifnya yang virus kreatif. Oke, Pak Fajar, karena ini sudah waktunya kita kodaan fotoan dulu sama dia. Oke. Oke, Wednesday Barong dimenkan tadi telah berlangsung kita Sastra Laborong edisi ke-26 saat ini ya. Dan dihadiri oleh adik-adik kita dari Undiksa Program Studi Bahasa Bali dan juga dari Suara Mika Jaya dari SMP Negeri 1 Serdiri.